Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وساهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Terakhir kita sampai pada kisah mengenai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan di bukit namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Kalau aku kabarkan kepada kalian sekelompok pasukan berkuda di balik bukit ini ingin menyerang kalian." Mereka nggak ngelihat pasukan itu, tapi Nabi Muhammad yang mengabarkan, "Akuntum musaddiqi, apa kalian akan membenarkanku?" Jawaban mereka apa? "Na'am, ma jarabna 'alaika kadziban qattu." Kami tidak pernah menjumpai kebohongan. Jadi orang-orang Arab tahu Nabi Muhammad adalah orang jujur. Nah, fakta bahwa Nabi Muhammad adalah orang jujur harusnya dijadikan sandaran bahwa pengakuan beliau sebagai utusan Allah juga jujur. Karena orang ini tidak pernah berbohong. Bagaimana mungkin berbohong kepada Tuhan, atas nama Tuhan, sementara berbohong kepada manusia juga tidak pernah. Jadi kalau bohong sama manusia aja tidak pernah, apalagi bohong atas nama pencipta alam semesta. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar dalam pengakuannya bahwa beliau adalah utusan Allah. Karena beliau juga datang dengan bukti, bukan cuma sebatas jujur. Tapi beliau datang dengan bukti kenabiannya, yaitu Al-Quranul Karim dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Mungkin nanti akan kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke nomor 17. Khulasah Nuril Yaqin, nomor 17 halaman 22. Ya kan? Yang diartiin, kita artiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'uhu li ashiratihi. Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Ashirah itu artinya keluarga. Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Jama'an nabiyyu ahlahu. Apa artinya jama'a? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahlahu, keluarganya. Wa aqaribahu, dan para kerabatnya. Viola, tarjimi anti. Viola, tarjimi. Uktubit tarjim. Udah diartiin emang? Oh, udah artiin. Oh, berarti nomor 18. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilang. Sikap fanatik. Ta'assub itu artinya sikap fanatik. Tahu nggak sikap fanatik? Ngerti nggak kamu fanatik? Fanatik suka berlebihan gitu loh. Kayak kamu suka sama artis Korea sampai-sampai kalau ketemu tuh pokoknya sholat aja sampai ditinggalin gitu loh demi nonton drakor itu. Demi nonton konser Korea. Itu orang fanatik tuh begitu, suka berlebihan. Boleh nggak itu? Gak bagus juga gitu. Orang kalau suka berlebihan tuh kadang dibuat buta. Sampai-sampai kadang lupa dengan kewajiban, lupa dengan tugas, ya kan? Karena fanatik. Ngefans sama artis. Di dalam rumahnya ada foto artis itu. Dibikin tato foto artis itu. Dibikin apa lagi? Pokoknya tiap hari yang diomongin itu artis itu aja. Kemana-mana seolah-olah jadi kayak nabi gitu loh, paham nggak? Disukai secara berlebihan. Tuh orang fanatik tuh begitu. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap ta'assub orang-orang Quraisy atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti orang Quraisy suka sama Nabi, maksudnya ya. Artinya begini, orang Quraisy itu saking fanatiknya dengan keyakinannya, dia sampai-sampai membenci Nabi gitu, paham nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi orang-orang Quraisy ini saking cintanya dengan keyakinan lamanya, dengan adat sukunya,
dengan kebiasaan kaumnya. Nabi Muhammad kan datang dengan ajaran baru nih. Nah mereka tuh saking fanatiknya dengan kelompoknya sampai-sampai melukai mencaci maki, berbuat tidak layak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maksudnya. Orang fanatik itu begitu. Kadang-kadang dibuat buta dengan pilihannya. Kamu kalau fanatik dengan pokoknya serba fanatik itu nggak bagus. Fanatik dengan drakor, dengan artis drakor tertentu. Pokoknya kalau dia main, mau sholat zuhur, mau sholat asar, saya harus nonton dia. Kayak gitu kan, orang fanatik. Demi rasa cintanya kepada orang yang dia cintai, dia sampai melupakan kewajiban. Nah orang-orang Quraisy ini, Nabi Muhammad itu kan bagian dari orang-orang Quraisy, paham nggak? Beliau itu berasal dari kalangan Quraisy, suku Quraisy, suku terhormat pada zamannya. Jadi suku Quraisy ini suku terhormat pada zamannya, Nabi Muhammad itu bagian dari mereka, ngerti nggak? Cuma karena beliau ini datang dengan ajaran baru, agama baru, mereka itu saking fanatiknya dengan kelompoknya, dengan kesukuannya, sampai-sampai melawan padahal mereka itu saudara. Paham nggak? Paham nggak? Si fanatik itu paham nggak? Rasa suka yang membutakan seseorang gitu. Tabaddala hubbu Quraisyin Nabi bughdan. Rasa cinta orang Quraisy berubah. Tabaddala itu artinya berubah. Rasa cinta orang Quraisy terhadap Nabi, hubbu Quraisyin Nabi, rasa cinta orang Quraisy terhadap Nabi tabaddala berubah bughdan menjadi kebencian. Nah, orang fanatik itu begitu. Saudara yang tadinya seharusnya dicintai, tiba-tiba dibenci. Dengan alasan apa? Fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap suku. Ini kalau saya Nabi Muhammad dibiarkan dengan ajaran barunya, bisa-bisa mengoyak atau memecah belah orang-orang Quraisy. Padahal beliau tidak bermaksud untuk memecah belah. Beliau hanya mendatangkan ajaran baru. Orang sebatas diajak, bukan dipaksa ya. Bukan dipaksa. Dalam Islam tidak ada pemaksaan terhadap agama. Wa qurbuhum lahu bu'dan, dan kedekatan mereka dengan beliau bu'dan menjadi kejauhan. Sikap menjauhi maksudnya. Yang tadinya dekat dengan Nabi Muhammad tiba-tiba menjauhi. Wa qurbuhum, dan kedekatan mereka lahu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam bu'dan menjadi sikap menjauhi atau kejauhan. Wasidquhu kadziban, dan kejujuran mereka berubah menjadi dusta. Wasidquhu kadziban, apa maksudnya ini? Wasidquhu kadziban, dan kejujurannya berubah menjadi dusta. Maksudnya kejujuran Nabi, yang tadinya dipandang Nabi itu jujur, jadi dipandang dusta, paham nggak? Didustakan maksudnya. Tadinya kan Nabi itu bagian dari orang Quraisy. Mereka mencintai Nabi Muhammad, tahu ini adalah orang jujur, terpercaya. Tiba-tiba karena datang dengan ajaran tauhid, tiba-tiba didustakan. Maksudnya begitu. Jadi kejujuran Nabi itu berubah menjadi kedustaan dalam pandangan mereka. Nabinya tetap jujur. Nabinya tetap jujur, cuman dipandang tak sama siapa? Orang-orang pembencinya dari kalangan Quraisy. Wa amaluhu huzwan, dan perbuatannya dijadikan ejekan. Huzwan itu artinya ejekan, olok-olokan. Ini Nabi Muhammad itu sebelum mendakwahkan agama tauhid dicintai sama kaumnya. Dicintai oleh orang-orang Quraisy, dicintai oleh orang-orang Mekah, gelarnya pun As-Shadiq Al-Amin. Hanya karena beliau mendatangkan ajaran baru. Nah, yang perlu kamu tahu begini. Orang-orang Arab dulu itu melihat keyakinan tauhid itu sebagai keyakinan yang aneh. Kamu sekarang kalau mendengar orang mengatakan la ilaha illallah, kira-kira aneh apa enggak? Aneh enggak? Merasa aneh enggak? Dengan orang bilang la ilaha illallah, aneh enggak? Enggak kan? Orang dulu, orang Mekah dulu, orang musyrik dulu, mendengar Nabi Muhammad bilang la ilaha illallah itu mereka terheran-heran. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu dengan satu Tuhan saja? Kata orang-orang musyrik. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh. Bagi siapa aneh itu? Bagi orang pada zamannya. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini datang di tengah masyarakat yang menyembah berhala, memperbanyak Tuhan, meyakini banyak Tuhan, sesembahan. Percaya Allah nggak mereka? Orang Quraisy percaya Allah, orang musyrik percaya Allah nggak? Percaya Allah, bedanya apa? Mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Nabi Muhammad datang dengan ajaran wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Sementara mereka menyembah Tuhan yang banyak.
Sebatas mendakwahkan aja, mereka nggak terima juga nggak apa-apa. Cuma mereka nggak suka itu. Akhirnya apa? Berani memusuhi. Wadzalika mundu da'ahum ila ibadatillah. Wadzalika, dan hal itu terjadi mundu da'ahum, apa artinya mundu? Sejak. Da'ahum ila ibadatillah, sejak beliau mengajak mereka. Da'a yad'u artinya mengajak. Mundu da'ahum, sejak beliau mengajak mereka ila ibadatillah, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aba aliyatahum, dan meremehkan Tuhan-Tuhan mereka. Wa nasaba kulla man abadaha ila dhal. Wa nasaba, dan menisbatkan kullu man abadaha, setiap orang yang menyembahnya. Menyembah apa maksudnya? Tuhan-Tuhan buatan. Setiap orang yang menyembahnya maksudnya menyembah Tuhan-Tuhan buatan, ila dhalal, pada kesesatan. Maksudnya dibilang sesat. Orang-orang yang menyembah Tuhan banyak itu dipandang sesat. Walaqad saru ila ammihi, lalu kemudian mereka mendatangi pamannya. Siapa paman yang dimaksud? Abu Thalib. Mereka ini yang dimaksud siapa? Orang-orang Quraisy. Walaqad saru ila ammihi, mereka mendatangi pamannya. Sara yasiru artinya berjalan. Ya, berjalan maksudnya mendatangi. Wa talabu minhu, dan meminta darinya. Mereka orang-orang Quraisy meminta dari pamannya ayyamna ar-rasul, agar mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul, Rasulullah maksudnya, agar mencegah Rasulullah an sabbi alihatihim, dari mencaci atau dari merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Wa tadlili abaihim, dan menyesatkan nenek moyang mereka. Faraddahum raddan jamilan, kemudian ia menolak mereka dengan penolakan yang halus. War rasulu mustamirrun fi nasyriddin, dan Rasulullah meneruskan, mustamir artinya terus berlanjut fi nasyriddin, dalam menyebarkan agama Islam. Wa i'la kalimatil haq, dan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, dengerin, kita akan membahas beberapa hal. Pertama, dengerin, lihat sini semuanya. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan sebuah ajaran yang berbeda dengan apa yang dianut oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab menyembah berhala, beliau datang dengan ajaran tauhid. Orang Arab tidak percaya alam akhirat. Kata orang Arab, orang musyrik maksudnya di zamannya, seperti dalam Al-Quran, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, kehidupan yang sesungguhnya itu hanya kehidupan dunia aja. Kita ini hidup, kita ini mati, wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Dalam ayat yang lain mereka berkata, ya kehidupan itu cuma kehidupan dunia aja. Kita hidup, kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ya udah, kita mati aja. Sampai sekarang ada nggak orang pandangan kayak gitu, ada nggak? Ya mati aja udah selesai. Nggak ada yang namanya hari pembalasan, nggak ada yang namanya alam akhirat. Ada nggak orang kayak gitu sekarang? Ya masih banyak. Orang-orang yang nggak percaya alam
Akhirat masih ada sampai sekarang. Sejarah itu akan senantiasa berulang. Dulu orang-orang kafir kayak begitu pandangannya. Sekarang ada nggak? Orang muslim sendiri kadang-kadang pandangannya kayak gitu kan. Setiap hari mencari dunia, sholat lupa, pagi-pagi udah keluar, kerja, malam pulang malam, anaknya nggak dididik, istrinya diabaikan, dengan alasan mencari duit, duitnya dimakan sendiri lagi, ya kan? Sholat lewat semuanya. Kalau ditanya kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan keimanan. Percaya alam akhirat? Percaya. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan kepercayaan akan adanya alam akhirat. Alam akhirat itu abadi, dunia ini sementara. Kalau orang berakal, kira-kira mendahulukan yang mana? Yang abadi atau sementara? Kalau orang akalnya sehat. Alam akhirat itu abadi, dunia itu sementara akan hilang. Kamu hidup 5 tahun lagi misalnya, 10 tahun, 30 tahun, semua ada batasnya, ya kan? 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, ada batasnya, pasti akan hilang. Sementara di alam akhirat kita akan abadi. Makanya Nabi pernah bersabda ketika ditanya siapa orang cerdas itu ya? Manil kais ya Rasulullah? Siapa orang cerdas itu? Jawaban Nabi apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang beriman dengan keimanan yang jujur tidak mungkin terlena dengan kehidupan duniawi sampai melupakan alam akhirat. Orang beriman itu harusnya menjadikan dunia sebagai perantara atau bekal menuju alam akhirat. Bukan dibalik. Bukan mencari dunia sampai melupakan akhirat. Orang-orang jahiliyah dulu nggak percaya alam akhirat. Orang zaman sekarang ngakunya percaya, tapi kehidupannya mirip kayak orang jahiliyah. Ada nggak kayak begitu? Banyak. Tuhan minta cuma sholat 5 kali, dia nggak mau sholat. Dengan alasan apa? Sibuk. Padahal sholat itu pahalanya abadi, sementara dunia akan hilang. Nabi Muhammad datang dengan ajaran Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian dengan hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Tuh lihat. Orang-orang nggak percaya namanya kembali kepada Allah. Mati ya udah mati aja selesai. Tidak ada yang memusnahkan kita kecuali masa. Kalau udah berakhir ya udah berakhir selesai. Nah sekarang begini. Menurut kamu mana yang lebih adil? Sekarang tuh kita menjumpai ada orang-orang baik tapi belum mendapatkan balasan. Bener gak? Ada orang-orang rajin ibadah, dia taat beragama, tapi hidupnya miskin. Ada kan? Ya nggak? Sebaliknya ada koruptor, ada penjahat-penjahat, ada pelaku kezaliman, penjajah. Dia menzolimi orang lain, tapi belum mendapatkan balasan. Ya nggak? Kalau seandainya kehidupan itu cuma sampai dunia doang, kira-kira adil nggak itu? Kenapa? Karena ada orang yang berbuat kebaikan belum mendapatkan balasan setimpal, ya kan? Ada orang berbuat jahat belum mendapatkan balasan yang sepadan juga, ya nggak? Berarti harus ada hari di mana keadilan itu ditegakkan setegak-tegaknya. Siapa yang mengadili itu? Yang berhak mengadili itu siapa? Yang jelas bukan kita. Karena kalau kita yang mengadili, kita nggak tahu semuanya, ya nggak? Yang harus mengadili semua makhluk adalah pencipta makhluk itu sendiri. Makanya Allah menjanjikan adanya alam akhirat. Orang kalau percaya alam akhirat, hidupnya nggak akan pesimis. Tahu pesimis kan? Nggak akan takut berlebihan. Sekarang saya menderita, saya diuji dengan masalah A, masalah B, datang masalah C, air mata bercucuran. Kalau percaya alam akhirat, dia akan punya harapan. Nanti Allah akan mengumpulkan kita, semua penderitaan kita akan mendapatkan balasan. Gak mungkin orang bunuh diri itu kalau orang percaya alam akhirat dengan keimanan yang mantap, ya. Nabi Muhammad datang dengan Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ganjaran kalian itu akan dituntaskan kapan? Hari dunia atau hari kiamat? Ya, hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang disingkirkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi orang beruntung, orang berhasil, orang sukses itu menurut agama Islam bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang paling dikenal, bukan orang yang punya jabatan tinggi, tapi orang yang selamat dari neraka masuk ke alam surga. Itu namanya orang berhasil, orang sukses. Wa may yutillaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah al-fawz al-azim, kemenangan yang sangat agung. Jadi keberhasilan yang sejati itu akan diraih manusia bukan sekarang, tapi kapan Islam? Di alam akhirat. Ketika apa? Orang ketika hidup di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian tersingkirkan dari neraka, masuk ke dalam
sorga. Jadi kalau ada orang hidup miskin di dunia, tapi dia taat beragama, matinya masuk sorga. Dan menurut pandangan agama Islam, itulah orang sukses sesungguhnya. Paham? Kalau ada orang kaya raya, gelarnya mentereng, dikenal sama orang se-Indonesia, sama 5 miliar umat manusia di muka bumi ini. Misalnya dikenal, tapi dia nggak beriman, nggak menunaikan perintah Allah, nggak taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasulnya, mati masuk neraka, terhindar dari sorga. Itu orang apa namanya? Orang gagal. Menurut pandangan agama. Menurut pandangan manusia gimana? Kalau kamu ditanya orang sukses itu kayak gimana? Yang udah dikenal, yang udah punya nama, dikenal banyak orang. Kalau kemana-mana orang pada salaman, ATM-nya miliaran, punya kendaraan, punya rumah, dipandangnya orang berhasil. Menurut pandangan agama Islam bukan begitu. Karena semuanya itu hanya sifatnya sementara. Yang menentukan orang berhasil atau tidak, tuh ajaran Nabi Muhammad nih, ajaran Nabi Muhammad, ajaran agama Islam. Yang menentukan orang itu berhasil atau tidak, penentuannya ada di alam akhirat sana. Orang dulu nggak percaya alam akhirat, Nabi Muhammad datang dengan ajaran yang menegaskan adanya alam akhirat. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Secara otomatis, karena ajaran Nabi Muhammad ini beda dengan ajarannya orang-orang Quraisy, mereka yang tadinya suka tuh jadi benci. Yang tadinya memandang beliau jujur, kemudian mendustakan. Yang tadinya memuji, kemudian mengolok-ngolok. Nah, kemudian di sini disebutkan, kapan orang-orang Quraisy itu memusuhi Nabi Muhammad? Ketika beliau mendakwahkan ajaran Islam, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aba aliyatahum, dan meremehkan Tuhan-Tuhan mereka. Ini perlu kita koreksi. Nabi Muhammad itu tidak mencaci maki Tuhannya orang-orang musyrik, ya. Di sini disebutkan aba sabba, sabba itu artinya mencaci maki. Aba itu artinya mandang remeh. Nabi Muhammad itu tidak mencaci maki sebenarnya. Tidak mencaci maki sesembahannya orang-orang musyrik. Hanya sebatas bahwa meyakinkan mereka bahwa ini keyakinan salah. Itu namanya mencaci maki bukan? Kalau saya bilang keyakinan ini salah dan kemudian dikasih tahu ajaran yang benar seperti ini. Paham? Yang bilang mencaci maki itu siapa? Tuduhan orang-orang musyrik ke Nabi Muhammad. Paham nggak? Jadi bagi orang-orang musyrik, Nabi Muhammad ini sudah mencaci maki Tuhannya mereka. Paham nggak? Padahal beliau mencaci maki atau enggak? Nggak mencaci maki. Karena ada perintah dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi kita ini nggak boleh mencaci maki keyakinan umat agama lain. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh mencaci maki, meledek keyakinan umat agama lain. Kenapa? Karena kalau keyakinan mereka diledek, nanti Allah juga diledek. Tuhan yang kita sembah juga diledek sama mereka. Paham nggak? Supaya Allah itu nggak dicaci maki sama mereka, maka kita jangan mencaci maki keyakinan mereka. Misalnya ini Mbak ya. Misalnya kamu ngeliat ada orang menyembah sapi. Itu keyakinan yang aneh kan? Iya nggak? Orang sapi disembah misalnya. Terus kamu di hadapan mukanya, kamu meledek dia. Dasar penyembah sapi lu, orang bodoh lu. Kayak gitu misalnya ya. Kemudian digambar sapi dengan gambaran pakai meme. Tahu meme gak zaman sekarang? Sapi dibuat meme. Yang bikin orang itu tersinggung. Atau keyakinan apa aja, kamu buat hal semacam itu, niatannya meledek keyakinan dia. Itu boleh nggak dalam agama Islam hukumnya? Nggak boleh. Karena kalau kita mencaci maki agama mereka, mereka pun nanti akan balik mencaci maki Tuhan dan agama kita. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengoreksi, mengatakan bahwa keyakinan ini salah. Keyakinan ini keliru, dan beliau menyampaikan ajaran yang benar, yaitu menyembah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut mencaci maki itu menurut pandangan orang-orang musyrik, Nabi Muhammad itu telah mencaci maki. Padahal beliau mencaci maki atau enggak? Enggak. Beliau berdakwah dengan halus. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Jangan mencaci maki. Wal mau'izatil hasanah, atau dengan nasihat yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy kemudian ketika melihat Nabi Muhammad itu terus-menerus mendakwakan agama tauhid, jengkel, kesal. Akhirnya apa? Datanglah ke pamannya Abu Thalib. Saya pernah cerita dulu, Abu Thalib itu nggak masuk Islam, di antara tujuannya apa? Supaya melindungi Jadi gini nih, dengerin. Abu Thalib ini di mata orang-orang musyrik, masih menjadi bagian dari mereka. Paham nggak? Seandainya Abu Thalib masuk Islam, apa yang akan terjadi?
Ya udah, Abu Thalib dengan Nabi Muhammad itu akan diperlakukan secara kurang ajar. Tapi dengan Abu Thalib masih ada di barisan Nabi Muhammad dan dia itu masih dilihat musyrik sama kelompok-kelompok Quraisy, akhirnya mereka nggak berani secara langsung gitu, paham nggak? Kalau ngapa-ngapain itu lewat Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini kayak semacam bentengnya Nabi Muhammad. Benteng beliau di luar rumah, sehingga orang-orang kafir ini kalau pengen ngapa-ngapain ke Nabi, lewatnya lewat Abu Thalib dulu, paham nggak? Itu diantara penjelasan sebagian ulama. Kenapa Abu Thalib itu nggak masuk Islam? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke Abu Thalib minta apa? Minta supaya apa? Minta supaya apa? Minta supaya dakwahnya dihentikan. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih, dengerin. Saya akan bacakan ya. Ini saya bacakan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah ini kita kemudian tutup pengajian kita. Dengarkan. Ijtama aliyat min ashraf Quraisy ba'da ghurubi syams inda dhahril Ka'bah. Suatu ketika para pemuka orang-orang Quraisy itu berkumpul setelah matahari terbenam di pelataran Ka'bah, di belakang Ka'bah. Faqala ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka ngomong sama sebagian yang lain. Ib'atsu ila Muhammad fakallimu. Coba kalian utus utusan ke Muhammad, terus ngomong sama dia. Ini mereka udah jengkel dengan dakwah Nabi Muhammad. Siapa ini? Orang-orang kafir. Wa khasimu hatta ta'dhuru fi fa ba'athu ilaihi anna ashrafa qaumi qad ijtama'u lak liukallimu. Kemudian singkat cerita, mereka mengutuslah utusan ke Nabi Muhammad. Tentu di sana ada Abu Thalib ya. Supaya apa? Mengabarkan bahwa akan ada pembesar-pembesar Quraisy yang ingin ngomong sama Nabi Muhammad. Fajahum Rasulullah SAW sari'an. Rasulullah kemudian mendatangi mereka cepat-cepat. Rasulullah mengira mereka ini akan masuk Islam, paham nggak? Jadi ketika tahu bahwa pembesar orang-orang Quraisy itu ingin mendatangi Nabi, Nabi itu mengira mereka akan masuk Islam. Wa huwa yadhun annahu qad bada lahum fi amrihi bad'un wa kana harisan yuhibbu yurshdahum wa ya'izzu alaihi antuhum hatta jalasa faqal. Nah, ini mereka ngomong kayak gini, nih omongan mereka. Ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika lina'dhura fik wa inna Allahi la na'lam rajulan minal arab adkhala ala qaumi ma adkhalta ala qaumik. Laqad syatamtal aba wa 'abdad din wa safatal ahlam wa syabtal aliha. Kira-kira kalau saya terjemahin begini, Muhammad, kita sudah mengutus orang-orang terpandang dari kalangan kami. Engkau sudah mencaci maki agama kami. Engkau sudah merendahkan agama kami. Engkau telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Wa farraqtal jamaah, dan engkau telah memecah belah kami. Padahal Nabi itu nggak mencaci maki Tuhan mereka loh ya. Ini tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka tuh nggak senang. Nggak senang dengan dakwah Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad dituduh apa? Mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian mereka bilang, fa'in kunta. Mereka bilang kayak gini, dengerin dong. Fa'in kunta inna majita bihadal hadis tatlubu malan jama'ana laka min amwalina. Muhammad, kamu kalau mendakwahkan agama ini tujuannya mendapatkan harta, kami akan kumpulkan harta sebanyak mungkin untuk kamu. Jadi kalau kamu mendakwahkan Islam tujuannya pengen dapat duit doang, kami kasih duit nanti. Paham? Mereka lagi ngapain ini? Lagi merayu supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Ditawarin apa pertama? Ditawarin uang. Fa in kunta inna majita bihadzal hadis tatlubu malan jama'na laka min amwalina wa in kunta inna tatlubu syarafina sawwadnaka alaina. Muhammad, kamu kalau mendakwakan Islam itu tujuannya mendapatkan kemuliaan, kami akan jadikan kamu sebagai raja, sebagai pemimpin kami. Kalau mencari kemuliaan. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Kamu kalau pengen jadi raja, kami akan angkat kamu sebagai raja. Kata siapa ini? Orang-orang kafir bernegosiasi. Kalau pengen jadi raja, kita jadi raja aja deh. Yang penting selesai itu dakwah Islam. Paham maksudnya? Wa in kana hadzal ladzi ya'tika bima ya'tika ra'yan tarahu qad ghalaba 'alaik farubbama kana kadzalik badzalna amwala fi talabi tib hatta nubri'aka minhu aw na'dhura fik. Kata mereka begini. Tapi kalau seandainya yang kamu ajarkan ini adalah pendapat kamu dan itu adalah sebab kegilaan kamu, kalau kamu itu beneran udah gila, kami akan sewakan dokter, kami akan bayar dokter untuk menyembuhkan penyakit kamu. Coba itu. Tuduhannya itu. Mereka sampai-sampai apa? Memungkinkan Nabi Muhammad itu kalau kamu itu mendakwahkan Islam itu karena kamu udah gila, kami sewain dokter.
Kami bayarin dokter supaya menyembuhkan penyakit kamu. Kata siapa ini? Orang-orang kafir. Jawaban Nabi Muhammad apa? Di sebuah riwayat beliau menjawab, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, kepada Abu Talib ngomong kayak gitu. Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, ala an atruka hadzal amr, supaya aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktuhu, tidak akan pernah aku tinggalkan. Kalau seandainya matahari diletakkan sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, jawaban Nabi Muhammad apa? Supaya aku meninggalkan dakwah ini, beliau tidak akan pernah meninggalkan. Artinya Nabi Muhammad itu punya ketangguhan dalam bersikap. Tidak gampang tergoda dengan rayuan duniawi. Kamu kalau seandainya kayak begitu, udah. Kamu gak usah ceramah ya, saya kasih Rubicon 1. Dikasih Rubicon 1 langsung selesai. Rubicon 1, perempuan paling cantik sedesa tempat kamu tinggal. Selesai itu. Iya nggak? Asal kamu jangan jadi kiai lagi ya. Gak usah jadi kiai lagi. Rubicon 1 dikasih perempuan, rumah 2. Kayaknya udah selesai ya kan? Kita kalau dikasih begituan ya nggak? Banyak nggak sekarang orang-orang kayak gitu? Menjual agamanya demi harta. Ada nggak orang kayak gitu sekarang? Ada. Nabi Muhammad tidak mencontohkan itu. Mau dikasih perempuan, dikasih harta. Harta kalaupun mereka bisa meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, supaya aku meninggalkan dakwah ini, tidak akan pernah aku lakukan. Hatta yudhirahullahu au ahlika dunahu. Sampai kemudian Allah menampakkan agama ini atau aku mati dengan memperjuangkan agama itu. Rela mati. Itu cerminan dari apa? Orang yang punya keteguhan mental. Punya keteguhan mental. Karena hati beliau beda dengan hati manusia normal. Kemudian di riwayat lain, di riwayat Ibnu Katsir, beliau bilang begini. Ini. Ma bima taqulun. Ma ji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Aku tidak mendatangkan ajaran ini demi meminta harta kalian. Aku nggak butuh harta kalian semuanya. Wala syarafa fikum. Aku juga tidak mencari kemuliaan di pandangan kalian. Walal mulka alaikum. Aku tidak mencari kerajaan. Walakinnallaha ba'athani ilaikum rasulah. Tetapi Allah mengutusku sebagai utusan untuk kalian. Demi kemaslahatan hidup kalian. Aku diutus sebagai rasul. Wa anzala alayya kitabat. Dan dia menurunkan sebuah kitab suci kepadaku. Yaitu Al-Quran. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira. Dan dia memerintahkan aku supaya memberi kabar gembira kepada kalian. Sekaligus memberi peringatan. Ada sorga, ada neraka. Faballaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Maka dengan demikian aku sampaikan risalah Tuhan kalian, risalah Tuhanku, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Hanya sebatas memberikan nasihat, maksa atau enggak? Memaksa enggak? Enggak. Fa in taqbal, dengar ini. Di luar sana ada orang-orang yang punya anggapan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang dan perang. Salah. Nabi Muhammad bilang begini nih. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum minad dunya wal akhirah. Kalau kalian itu menerima dakwahku yang aku sampaikan ini, maka itu sudah menjadi bagian kalian di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau misalnya kalian terima, ya udah itu bagian kalian. Aku ini diutus buat kemaslahatan kalian. Kalau kalian terima, ya emang itu udah bagian kalian. Wa in tarudduhu alai. Tapi kalau kalian menolak, kalau kalian nggak mau, apa? Diperangi apa enggak? Kalau kalian nggak mau, dibunuh, diperangi, diusir, enggak. Kalau kalian menolak aku, asbir li amrillah. Aku akan bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai kemudian Allah menjadi hakim di antara kita semua. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan agama Islam bukan tujuannya itu maksa orang. Paham? Bukan memaksa. Kalau kalian terima dakwahku, kata Nabi Muhammad apa? Sudah menjadi bagian kalian, itu kemaslahatan kalian di dunia dan di akhirat. Udah bagian kalian. Beliau itu hanya menyampaikan saja, bukan memaksa. Tapi kalau kalian menolak, apa kalian jadi musuh aku? Enggak. Apa kalian aku bunuh? Enggak. Kalian aku perangi? Enggak. Kalau kalian menolak, aku akan bersabar. Bersabar. Sebagai bukti bahwa agama Islam itu tujuan utamanya bukan memaksa orang memeluk agama Islam. Tapi tujuannya apa? Menyampaikan. In alaika ilal balagh. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Allah berkata kepada nabinya bilang begitu. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Kita juga nih ustadz nih. Kamu nanti kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi ustazah, jadi pemimpin di tengah masyarakat. Kalau ada orang berbuat kurang baik, kamu nggak bisa menghukum, nggak bisa beri sanksi. Tugas kamu ngapain?
bagus. Kalau bisa jangan gini lagi ya. Kurang bagus. Bikin kamu rugi juga. Teman kamu bisa main judi online. Main judol. Gak usah lah, tinggalin aja. Gak ada gunanya juga, kayak bikin rugi doang. Kalaupun kita dapat untung, untungnya gak seberapa, nanti rugi lagi. Keluarga hancur. Istri jadi gak sayang sama kita. Anak jadi gak kedidik. Udahlah. Tapi dia masih pengen main judol. Dia masih pengen main judol. Tugas kamu ngapain? Dibunuh sama kamu? Dimusuhi? Diusir? Tugas kita itu apa? Menyampaikan. Kamu bandel. Berhubung kamu hidupnya di pondok. Seandainya kamu hidup nggak di pondok. Karena kamu di luar. Nggak ada aturan. Islal udah mondok 6 tahun. Misalnya ini mah. Pas di luar saya jumpai dia sedang bermaksiat. Paling saya panggil. Jangan gitu lagi ya. Iya Ustadz. Ya udah selesai. Saya udah menyampaikan jangan gitu lagi. Kau bilang iya udah selesai tugas saya itu. Tapi berhubung kamu di pondok, ada aturan, yang melakukan ini sanksinya begini. Oh harus berlaku itu aturan. Ya kan? Gak bisa kalau misalnya bulan Ramadan, kemudian ditemukan sepuntung rokok, kamu ngerokok begini. Kemudian saya biarkan. Dengan alasan tugas saya menyampaikan doang. Ya gak bisa begitu kalau dalam pondok. Hancur itu pondok kalau seandainya begitu. Ustaz kan tugasnya menyampaikan doang. Enak banget ngomong menyampaikan. Ya kamu kalau hidup di luar ya kayak begitu. Hidup dalam pondok ada aturannya. Aturan harus berlaku. Tapi kalau seandainya itu terjadi di luar, seandainya ya, na'udzubillah, ada santri kayak begitu. Seandainya itu terjadi di luar, tugas saya ngapain coba? Paling saya pura-pura nggak tahu. Kalaupun saya tahu, mungkin saya menegur dengan halus. Kamu ingat, kamu kan anak santri, harusnya malu. Jangan kayak gitu lagi ya, udah selesai. Tugas kita sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai kiai itu bukan memaksa orang, tapi menyampaikan. Kamu punya anak bandel. Tugas kamu ngapain? Kamu kalau begitu juga, kamu gak jadi anak mama lagi. Kamu jadi anak iblis. Dia jadi iblis dong ibunya, jadi iblis. Ya nggak? Ngomong kayak gitu sama anaknya. Lah itu kan anak ibu. Jadi anak iblis, lah ibu jadi iblis dong kalau begitu. Nggak boleh begitu. Kalau ada anak bandel, tugas orang tua itu diapain? Dinasehati. Disampaikan yang benar. Terus dikasih keteladanan. Bilang sama anaknya, jangan ngerokok ya nak. Bapaknya begini nih. Kamu masih kecil, bapak udah gede punya penghasilan. Anak kecil yang bocil masih jangan ngerokok. Ambil gini. Taruh. Ngomong jangan ngerokok di hadapan anak, bapaknya ngepus tiap hari. Kira-kira didengerin gak itu? Kagak didengerin. Oke didengerin ketika di rumah, tapi ketika di luar dia apa? Ditiru bapaknya, ya enggak? Ditiru bapaknya. Jadi kamu kalau pengen jadi orang tua pengen punya anak gak ngerokok, caranya gimana? Buang rokok kamu. Ibu nasehatin anak. Nah, beresin baju, dapur kotor, dipel itu rumah. Ibunya main TikTok. Kamu sih jangan main medsos mulu, main TikTok mulu. Tiapnya dari pagi, siang, sore, malam. Ibunya juga sama kayak begitu. Nyuruh anaknya apa? Jangan main TikTok terus. Ibunya main TikTok. Kira-kira dengerin gak, no? Cara terbaik mendidik anak itu bukan dengan ucapan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Ibunya bilang jangan main TikTok, dianya lagi sholat duha. Kayak gitu baru. Ibunya bilang jangan main TikTok, terus ibunya lagi ngurusin rumah, ngurusin anak, bekerja. Baru itu omongan didengerin anak. Udah ibunya kerjanya leha-leha. Bapaknya kerjaannya ngudut. Berharap pengen punya anak orang soleh katanya. Berharap anak soleh, bapak ibunya kayak begitu. Bapaknya kayak gerandong, ibunya kayak malampir. Apa yang terjadi itu anaknya? Ya begitulah. Jadi cara terbaik untuk mendakwahkan itu adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Memberi nasihat, bukan memberi laknat. Mengayomi, bukan mengancam dan mengintimidasi. Boleh jadi sekarang nggak berubah. Anak kita dinasehatin nggak berubah. Mungkin berubahnya kapan? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Yang penting cara mendidiknya benar. Kalau cara mendidiknya benar, nih Nok, dengerin nih. Mau nanam buah nih. Yang kamu cari pertama apanya dulu coba? Kalau buahnya pengen berbuah nanti. Kalau kamu pengen misalnya menanam buah-buahan, yang kamu cari pertama-tama tuh apanya coba? Bibit. Bibitnya yang kayak gimana?
yang bagus lah, ya kan? Kemudian yang kedua tanah. Kalau tanahnya subur, bibitnya bagus, kemudian disiram terus-menerus. Kira-kira tumbuh nggak nanti buahnya? Tumbuh. Cuma tumbuhnya kapan kadang-kadang? Seminggu, 2 minggu, apa berbulan-bulan? Bagus. Artinya nggak instan. Kadang begitulah mendidik manusia. Tidak instan. Kadang-kadang anak kita bandel, santri kita bandel sekarang, tiba-tiba jadi wali misalnya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang dia berubah bukan dengan ucapan kita, tapi dengan apa? Dengan doa. Ada anak-anak yang kayak gitu. Bukan berubah dengan omongan orang tuanya, tapi dengan doa orang tuanya. Kita nggak pernah tahu. Kita mendapatkan pelajaran semacam itu dari kisah Nabi Muhammad SAW yang datang kepada kaumnya sebatas mubaligh, sebatas orang yang menyampaikan, bukan orang yang memaksakan. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika la kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafirun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.